Analisis laporan keuangan ini sama dengan laporan arus kas. Pengertian laporan arus kas atau yang bisa disebut dengan cash flow ini sendiri dapat diartikan sebagai catatan keuangan yang berisi informasi tentang pemasukan dan pengeluaran selama satu periode. Laporan ini akan sangat berguna ketika kita akan mengevaluasi struktur keuangan serta aktiva bersih perusahaan. Tidak hanya itu, kita bisa memanfaatkannya sebagai strategi adaptif menghadapi perubahan keadaan dan peluang. Ada 3 aktivitas utama yang harus ada dalam laporan arus kas, yaitu aktivitas operasi, investasi, dan aktivitas pendanaan. Yang pertama, aktivitas operasi. Dalam hal ini, aktivitas operasi berisi segala kegiatan dan beban operasional perusahaan secara langsung, atau dengan kata lain, aktivitas ini berupa segala bentuk transaksi yang dapat berpengaruh secara langsung pada kas dalam penentuan laba bersih yang meliputi penggajian karyawan, penjualan barang atau jasa, pembelian persediaan dan perlengkapan utang ke supplier, serta berbagai beban operasional lainnya. Yang kedua, aktivitas investasi. Aktivitas operasi cenderung langsung, sedangkan aktivitas investasi justru lebih pada aktivitas aset. Baik transaksi pembelian atau penjualan, aktiva tetap, investasi jangka panjang, ataupun investasi aset dalam rentang waktu lebih dari 1 tahun. Yang jelas, laporan keuangan ini akan berisi arus kas dari perolehan penjualan atau pembelian tersebut. Yang ketiga adalah aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan berbeda dengan 2 aktivitas sebelumnya. Laporan ini berkaitan erat dengan urusan modal, tepatnya berupa pengurangan atau penambahan kas yang berasal dari ekuitas pemilik ataupun kewajiban jangka panjang dan investasi yang dilakukan olehnya. Misalnya utang bank atau peminjaman dana obligasi, penerbitan saham, dan penambahan atau pengambilan uang oleh pemilik. Cara menyusun laporan arus kas. Catatan keuangan ini bisa dibuat dengan berpatokan pada 2 sumber data, yakni neraca periode berjalan dan sebelumnya, serta laporan laba atau rugi pada periode ini. Untuk menyajikannya bisa dibuat dengan 2 cara, yakni direct method atau metode langsung dan indirect method atau metode tidak langsung. Sedangkan pada penyajian tidak langsung, arus kas pada aktivitas operasi ditentukan dengan mengoreksi laba bersih yang telah ada di laporan laba rugi. Jadi, indirect method atau metode tidak langsung lebih memusatkan diri pada data yang sudah ada di neraca dan laporan laba rugi. Secara general, ada 5 langkah untuk membuat laporan arus kas itu sendiri. Itu yang pertama, menghitung kenaikan atau penurunan kas, menghitung kas bersih atau neto pada aktivitas operasi baik dengan cara langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga, menghitung kas bersih atau neto pada aktivitas investasi. Yang keempat, menghitung kas bersih atau neto pada aktivitas pendanaan. Dan yang kelima, kita menghitung jumlah kas bersih dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan, serta saldo awal kas. Maka kesimpulan dari laporan arus kas yakni laporan arus kas tidak hanya akan sangat berguna untuk memudahkan pengecekan kas pada periode tersebut, tetapi juga dapat menjadi dasar prediksi dari ketidakpastian arus kas di masa mendatang. Karenanya, laporan ini akan sangat bermanfaat bagi para kreditur, investor, pihak manajemen, atau pihak terkait lainnya. Sekian dan terima kasih.